Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma arzuqna ilmal awwalin wa ilmal akhirin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wahdatal syuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, pimpinan pesantren Darul Ulum, para santri semuanya, saya hari ini dalam kunjungan ke Jawa Timur sejak kemarin, alhamdulillah bisa bersilaturahim, dan saya mohon supaya mendapatkan doa barokah dari para kiai, para ulama, tentu di dalam melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab saya, mas'uliyah saya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ini juga bagian dari tugas kesantrian. Ya. Santri itu ternyata bisa jadi apa saja. Bisa jadi kiai, bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi menteri, bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden. Ini saya kira Gus Dur itu santri, bisa jadi presiden atau tidak? Bisa. Saya santri juga bisa jadi wakil presiden. Mudah-mudahan nanti ada yang jadi pimpinan nasional. Siapa tahu yang jadi presiden, wakil presiden nanti dari santri Darul Ulum. Tapi tugas santri tetap niatnya bukan ingin jadi presiden, tidak boleh jadi ingin jadi wakil presiden, tidak boleh jadi menteri, jadi apa? Tapi harus niatnya tetap karena Allah Subhanahu. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mengatakan begini, ya, wa ayyuhsinan niyyata fi talabil ilmi, supaya dalam mencari ilmu itu niatnya baik, yaitu wajah Allah Ta'ala Azza wa Jalla, karena Allah Ta'ala, wal amal bihi, dan mengamalkan ilmunya, wa ihya asy-syari'ah, dan menghidupkan syariah, wa tanwir al-qalbi, dan menyinari, memberi nur pada hatinya, wa tahliyata batinihi, dan menghiasi batinnya dengan ilmu itu, wa taqarrub ilallah, dan mendekatkan diri pada Allah. Itu wa alla yaqsuda bihi al-a'radud dunyawiyah, dan tidak boleh niat karena mencari ilmu itu untuk kepentingan duniawi, min tahsilir riyasah, untuk menjadi pemimpin, ya, waljah, untuk menjadi kedudukan, wal mal, untuk mencari harta, tidak boleh, wa mubahatil aqran, menjadi ingin lebih hebat di tengah teman-temannya, wa ta'ziman nasi lahu, dan diagungkan oleh manusia, wa nahwahuma, dan wa nahwahu, dan sebangsanya lagi. Enggak boleh selain kecuali niat lillahi ta'ala. Nah, kita para santri memang di pesantren itu
mesti rasanya tidak enak, betul? Harus betul-betul digembleng, betul? Ya memang itu tugasnya supaya apa? Supaya jadi orang. Karena kalian nanti akan menjadi penerus para ulama. Rasulullah mengatakan innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia. Tidak ada orang yang kehilangan ilmunya, enggak ada. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi Allah mengambil ilmu dengan mengambil ulamanya. Nah, ulama meninggal, ilmunya diambil, enggak disisakan. Rumahnya ditinggal, mobilnya ditinggal, sawahnya ditinggal, istrinya ditinggal, ilmunya dibawa. Nah, karena itu harus ada penerusnya. Hatta idza lam yabqa alimun atau hatta idza lam yubqi aliman, kalau sampai tidak mensisakan seorang alim pun, nantinya ittakhadzan nas ru'usan juhala, orang akan mengangkat pemimpin yang bodoh-bodoh. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya itu nanti dia memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min. Nah, karena kalian itu adalah orang-orang yang dalam Al-Qur'an itu falau nafara minkum ta'ifatun minkum liyatafaqahu fid din. Jadi untuk bertafaqquh, kalian adalah mutafaqqihina fid din. Ini memang tugas pesantren itu menciptakan, menyediakan al-mutafaqqihina fid din. Karena itu digembleng, dididik, makannya tidak boleh banyak. Makannya banyak enggak? Tidurnya tidak boleh banyak. Kalau tidurnya kebanyakan itu enggak jadi itu nantinya itu. Jadi sahral layali harus belajar takbir. Makanya Imam Ibnu Athaillah mengibaratkan anak itu kayak pohon, kayak pohon, kayak pohon. Kata Imam Ibnu Athaillah, idfan wujudaka fi ardil khumul, wama lam yudfan lam yatimu nitajuhu. Benamkan dirimu di dalam tanah, benamkan. Kenapa? Karena pohon itu tidak akan bisa tumbuh sempurna pertumbuhannya kalau tidak ditanam. Jadi kalian ini sedang ditanam di sini, digembleng, didrill supaya tumbuh menjadi orang, supaya menjadi mutafaqqihina fiddin, yang menggantikan ulama nanti untuk apa? Untuk meneruskan dalam rangka memperbaiki keadaan, untuk melakukan islah. Karena tugas ulama itu, tugas para nabi itu adalah islahul ummah, islahul nas, memperbaiki kalau nanti pulang. Jadi itu saya kira seperti Nabi Syuaib mengatakan, in uridu illal islah, kecuali memperbaiki. Ini yang pertama. Tapi yang kedua juga sekarang ini dibutuhkan santri-santri yang selain menguasai mutafaqqihin tapi juga muammirin, yang memakmurkan bumi. Makanya tadi ada bantuan entrepreneur, santri entrepreneur. Saya menyebutnya itu Gus Iwan. Ya. Apa Gus Iwan itu apa? Santri bagus, pinter ngaji, usahawan. Karena santri ini juga harus muammirin. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia Allah yang menjadikan kamu dari bumi, wasta'marakum fiha, dan meminta kamu untuk memakmurkan bumi.
imaratul ard. Kata ulama, wasta'marakum itu ay kallafakum bi'imaratiha. Kamu diberi beban untuk memakmurkan bumi. Nah, untuk memakmurkan bumi ini dengan cara apa? Dengan mengembangkan ekonomi. Ya, kuncinya itu ekonomi. Mafatihul imarah ekonomi, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, pertambangan, itu muammirin. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi muammirin. Ya. Kunci utamanya adalah orangnya, sumber daya manusianya. Karena itu umat Islam supaya dilatih dalam rangka dia memakmurkan sekaligus memberdayakan umat, supaya umat ini menjadi umat yang kuat, yang mandiri. Oleh karena itu pesantren harus berfungsi sebagai tempat pemberdayaan masyarakat. Jangan masyarakat itu tidak berdaya, lemah, du'afa. Itu tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya kalian, mereka takut sampai jangan meninggalkan dzurriyyatan dhi'afa, anak cucu yang lemah. Apanya? Akidahnya, pendidikannya, ekonominya, kesehatannya. Jangan dzurriyyatan dhi'afa. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minut ta'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu ista'in billah, mohon inayah, pertolonganlah kepada Allah, wala ta'jiz, kata Nabi, jangan lemah. Jadi umat Islam jangan menjadi umat yang lemah, dia harus menjadi orang yang kuat. Dia mutafaqqihina fid din, tapi juga muammirina fil ardi, pemakmur bumi. Karena itu kita harus bisa menjadi, bisa hidup umat sebagai yang mandiri. Ini yang penting. Nah, yang ketiga, saya ingatkan di mana-mana supaya kita waspada. Memang santri harus menguasai digital. Sekarang ini semua harus pakai digital. Pelayanan keuangan digital, pakai semua digital. Ini namanya informasi, teknologi informasi yang maju. Kalau tidak kita ketinggalan. Orang jualan pakai digital, orang melayani perbankan pakai digital, pemerintahan pakai digital. Tapi hati-hati, sebab informasi, teknologi informasi ini bisa juga mendisrupsi, merusak. Ya, bisa digunakan orang merusak untuk mendisinformasi, membuat informasi yang salah, ya, berita bohong, hoax, bahkan juga menjadi tempat fitnah. Dan kita harus menguasai, tapi kita harus waspada untuk bisa menangkal, supaya kita, karena ini bahaya. Bahaya itu harus kita tangkal, apapun bentuknya. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani ketika mengatakan, menafsiri khudhu hidrakum, hati-hati kamu untuk menangkal musuh, beliau mengatakan, wa hadhil ayah tadullu ala wujubil hidri an jami'il madar al-madhnunah. Ayat ini juga memberikan pengertian kepada kita, menunjukkan wajib menjaga diri kita dari semua bahaya al-madar al-madhnunah yang diduga akan datang, termasuk disrupsi daripada digitalisasi, termasuk juga kerusakan lingkungan. Usaha sekarang ini krisis pangan, itu madar al-madhnunah. Bahkan sebagian sudah bukan lagi madhnunah, tapi bayyinah, nyata, jelas, ya, nyata sekali. Ini sudah mulai, dan ke depan akan lebih bahaya lagi. Karena itu kita santri harus menyiapkan diri untuk al-hifdz, untuk menjaga diri kita umat. Nanti ada jangan sampai digunakan untuk tadlil, menyesatkan, wa tashkik, meragukan, ya, tafriq, memecah belah kita umat ke depannya. Itu termasuk, kata Syekh Nawawi, minal madar al-madhnunah.
Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, dan saya doakan terus Peterongan dengan pesantren Darul Alam terus menjadi sumber untuk menciptakan, mencetak al-mutafaqqihina fid din wal mu'ammirina fil ardi, dan kalian semua diberkati oleh Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa taufiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.